Halo Sobat Gabut yang budiman, Mimin balik lagi buat temenin kalian. Semoga kalian semuanya selalu sehat ya. Kali ini Mimin akan bahas film yang berjudul Vendetta 2022. Film ini menceritakan tentang pembalasan dendam seorang ayah. Ketika putrinya dibunuh secara brutal dan keadilan hukum tampaknya tidak mungkin memberikan titik terang, sang ayah pun mengambil alih hukum ke tangannya sendiri. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Di awal film diperlihatkan seorang gadis remaja sedang berulang tahun yang ke-16 tahun. Gadis itu bercita-cita untuk menjadi pemain softball profesional. Scene beralih di sebuah klub, terlihat di sana ada seseorang yang sedang disiksa dan dibunuh oleh kepala geng. Kepala geng itu bernama Donald Vetter. Kemudian keesokan harinya, sang ayah yang bernama William Duncan mengantarkan putrinya untuk ke pertandingan softball. Saat setelah selesai, mereka berdua pun pulang. Namun saat di tengah perjalanan, Willy ingin membeli dulu sebuah makanan. Mereka pun berhenti di sebuah restoran. Sang anak pun menunggu di dalam mobil saat Willy pergi ke dalam restoran untuk membeli makanan. Tiba-tiba di luar datang segemrolan anak geng menggunakan mobil mendekati si gadis tersebut. Ia yang merasa takut, ia pun menutup jendela mobilnya. Kemudian, mereka pun keluar mobil dan menyuruh gadis itu keluar mobil. Gadis itu sangat ketakutan. Si gadis berkata bahwa ia tidak punya uang, tapi bos dari geng itu menjawab bahwa ia tidak mau uang, ia hanya ingin jiwanya. Gadis itu pun semakin ketakutan dan bosnya menyuruh adiknya yang bernama Danny Vetter untuk menembak gadis terabut. Karena dengan hal itu ia pantas untuk menguasai kota ini. Singkat cerita, bosnya itu bernama Rory Vetter, anak dari Donny Vetter. Dan pun menembak anak gadis tersebut. Saat terdengar suara tembakan, Willy pun langsung berlari keluar restoran. Ternyata anaknya sudah mati ditembak oleh Danny. Para preman itu pun kabur, namun Willy berhasil menangkap Danny, yaitu orang yang membunuh gadisnya. Sampai polisi pun datang dan menangkap Danny. Willy amat sangat sedih. Kemudian mereka pun dibawa ke rumah sakit, namun naas nyawa gadisnya tidak tertolong. Kemudian di dalam rumah setelah hari pemakaman anaknya, Willy ingin melaporkan tragedi ini untuk menuntut pembunuh dan memberantas penjahat yang ada di jalanan. Willy meminta agar penjahat itu dihukum mati atau penjara seumur hidup. Namun pengacaranya berkata bahwa ia tidak yakin, karena tidak ada bukti foto atau video. Keesokan harinya, sidang pun dimulai. Karena dia kecewa dengan tuduhan dan hukum yang ada. Saat jaksa menanyakan kepada Willy, apa benar Danny adalah pembunuh anaknya? Kemudian Willy menjawab bahwa tidak yakin. Kalau itu pembunuh anaknya, mendengar ucapan itu Danny pun merasa senang. Ada alasan lain kenapa Willy melakukan ini, karena ia punya maksud dan tujuannya sendiri. Kemudian Danny pun keluar kantor pengadilan. Terlihat di sana Rory sang kakak telah menunggu kedatangannya bersama ayahnya. Ternyata di sana sudah ada Willy yang sedang melihat mereka. Kemudian di malam harinya, Willy sedang berdiam diri di dalam mobil menunggu seseorang keluar klub. Ternyata ia sedang menunggu Danny. Kemudian, ia menabrak Danny dan Willy pun membunuhnya dengan sangat brutal. Setelah itu, Willy pun langsung pulang ke rumahnya. Dan untuk menghilangkan jejak, ia mencuci mobilnya dan membuang stik baseball yang ia gunakan saat membunuh Danny. Lalu ia masuk ke rumah dan melihat istrinya sedang melihat video masa lalunya ketika sang putri masih ada. Willy pun pergi ke kamar mandi, ia mencuci bajunya yang terkena darah sambil menangis. Kemudian scene beralih di mana Rory dan anak buahnya itu masuk ke sebuah klub. Klub itu milik ayahnya dan Rory menemui ayahnya. Saat temannya yang ada di klub itu mengetahui bahwa Danny itu mati, kemudian temannya itu memberitahu Rory bahwa Danny mati. Rory pun langsung mendatangi TKP dan saat di sana ia melihat adiknya sudah dibungkus oleh polisi. Rory merasa sangat marah, kemudian ia pergi dari TKP. Keesokan harinya, ketika Willy sedang menikmati secangkir kopi di pagi hari. Saat sedang minum kopi tiba-tiba, ia didatangi oleh detektif Neil. Dengan perasaan takut, karena ia takut polisi tahu kalau ia yang membunuh Danny. Ternyata polisi hanya memberitahu bahwa orang yang membunuh putrinya itu mati. Dan polisi pun pergi.
Sang istri mencurigai William, tapi William membantahnya. Kemudian scene beralih di dalam klub mereka sedang pesta minuman untuk memperingati kematian Danny. Rory yang sangat marah, ia ingin mencari pembunuh adiknya tersebut dan membuatnya menderita. Kemudian salah satu temannya menanyakan kepada penari wanita yang ada di sana. Ada seorang wanita, ia berkata bahwa ia melihat seorang pria, kemudian wanita itu dibawa dan diinterogasi oleh Rory. Lalu Rory menunjukkan foto Willy dan wanita itu menjawab iya itu dia. Kemudian Rory pun meminta anak buahnya untuk memanggil seluruh anak buahnya untuk memburu Willy. Keesokan harinya saat Willy sedang duduk di depan restoran, kemudian datang Rory dan anak buahnya. Mereka pun terjadi kejar-kejaran, Willy pun memukul salah satu anak buah Rory, kemudian ia berlari lagi, tetapi ia tertangkap. Kemudian Rory mendekatinya dan ia berkata bahwa ia ingin balas dendam, karena William telah membuat adiknya mati. Dan Rory ingin William mati saat anak buahnya akan menembak William. William berhasil melawan dan ia pun kabur. Ia berhasil selamat kali ini, karena kebetulan ada polisi lewat. Kemudian Willy pun pergi. Ia menelpon istrinya yang ada di rumah. Ia menyuruh istrinya menutup semua pintu dan jendela. Ketika ia sampai di rumah, dan istrinya yang ikut panik pun bertanya ada apa. Kemudian sang istri pun meminta William menghubungi detektif. Kemudian Uli menelpon detektif Neil, ia meminta detektif datang ke rumahnya. Saat di rumah, William pun mengaku bahwa ia yang membunuh Danny. Ia meminta bantuan kepada detektif agar jangan sampai istrinya kenapa-kenapa. Kemudian detektif akan kembali besok untuk meminta Willy memberikan jawaban yang sebenarnya. Kemudian scene beralih di mana seorang pria menggunakan mobil mewahnya memasuki sebuah bengkel mobil. Pria itu bernama Dante. Terjadilah percakap di sana dengan pemilik bengkel tersebut yang bernama Roach. Rocha memberikan sekantong senjata kepada Dante. Kemudian di malam harinya William merasa tidak tenang sambil minum miras. Istrinya bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sambil menangis ia mengaku bahwa ia yang membunuh Danny. Mendengar hal itu istrinya kaget. Saat polisi sedang berbincang, tiba-tiba ada yang melempari mobil polisi itu botol. Polisi pun mengejarnya. Willy dan istrinya pun kaget saat mereka ingin menelpon kenapa polisi pergi, tiba-tiba datang Rory Vetter bersama Donny Vetter. Mereka menodongkan pistol dan meminta Willy memberikan ponselnya. Di sana Donny berbicara kepada mereka berdua, tanpa ada basa-basi Donny langsung menembak istrinya. William pun sangat marah. Roy menembak William. Saat mereka pergi, Willy berusaha untuk bangkit, ia mencoba mengambil ponsel dan memanggil 991. Saat ia terbangun, ia sudah berada di rumah sakit. Willy mengamuk. Kemudian dokter pun menyuntikkan obat penenang kepada Willy. Kemudian detektif Neil pun datang menjenguknya memintanya agar menyudahi perang ini. Willy berusaha memulihkan dirinya. Kemudian di saat situasi rumah sakit aman, Willy pun membuka baju cleaning service untuk bisa keluar dari rumah sakit. Di suatu malam kemudian, ia menginap di motel, terlihat di sana ada Dante. Keesokan harinya, Willy pun pergi ke bank sambil membawa tas. Kemudian saat Willy kembali ke motel, Dante memanggilnya. Dante mengetahui bahwa Willy memiliki masalah dengan keluarga Vetter. Dante menawarkan dirinya untuk membantunya, kemudian Willy menanyakan kepada Dante di mana ia bisa mendapatkan senjata. Kemudian Dante pun mengajak Willy ke kamarnya, ternyata di asna banyak sekali senjata. Dante bercerita bahwa ia pernah ditembak oleh Rory 3 tahun yang lalu, dan Rory membunuh sepupunya Dante. Hal itu yang menyebabkan Dante mau membantu Willy. Mereka pun berbincang dan Willy pun melihat senjata yang ada di sana. Dan ternyata Willy adalah mantan seorang marinir yang pensiun. Willy pun ingin membeli semua senjata Dante. Kemudian Dante menawarkan mobil karena ia pasti butuh mobil. Kemudian Willy pun pergi ke suatu tempat. Di sana ia berlatih menembak. Ia selalu melatih dirinya untuk meningkatkan kekuatannya dalam rangka persiapan balas dendam. Kemudian di suatu malam, Rory seperti biasa menyetorkan uang kepala ayahnya dan mereka mengungkit soal kematian Danny. Donny kemudian menyuruh Rory untuk pergi, dan setelah pulang dari makam, Willy pergi ke rumah anak buahnya Rory. Terjadi perkelahian di sana. Dengan susah payah akhirnya Willy pun berhasil mengalahkannya dan menembaknya.
Kemudian ia menanyakan sesuatu kepada anak buahnya Rory. Willy menanyakan di mana Rory. Setelah mendapatkan informasi yang Willy inginkan, Willy pun membunuhnya. Willy pun palang kembali ke motel. Di malam itu, detektif datang kepada Donnie. Detektif ingin konflik ini segera usai. Detektif pun bicara dengan Rory dan memberitahu bahwa temannya sudah dibunuh oleh Willy. Rory mengira bahwa Willy sudah mati. Detektif meminta Rory untuk menyudahi perang ini karena ini tidak akan berakhir, kemudian detektif pun pergi. Tetapi ayahnya menyuruh Rory menyelesaikan masalah ini, bunuh Willy dan selesaikan semuanya. Karena ini Rory yang memulainya, ia juga yang harus menyelesaikannya. Sementara itu Willy berada di dalam mobil, ia melihat detektif keluar dari klub. Willy pun mengikuti detektif. Saat sampai di rumah Willy, kemudian Willy menodongkan senjata kepada detektif. Willy menuduh detektif bekerja sama dengan Donnie, karena ia melihat detektif keluar dari klub. Namun detektif membantahnya, ia mengaku bahwa ia hanya ingin membuat Willy dan Rory berdamai. Willy meminta agar detektif diam dan tidak memberitahu kepada siapapun. Kalau sampai dia memberitahu orang lain, maka nyawanya terancam. Keesokan harinya, Rory pun ditanya oleh ayahnya, kenapa Rory masih di sini, harusnya pergi dan urus William. Rory pun keluar dari klub bersama anak buahnya. Mereka tidak tahu kalau ternyata Willy sudah ada di sana menunggu mereka keluar. Kemudian, Willy pun mencoba masuk ke dalam klub, ia pura-pura mabuk dan membuat pingsan penjaga klub. Willy pun masuk ke klub dan masuk ke kantornya Donnie. Donnie pun terkejut, kemudian mereka pun berbicara dan menanyakan bagaimana rasanya membunuh istriku. Kemudian Willy langsung membunuh Donnie. Mendengar suara tembakan, para pengunjung pun berlarian keluar. Kemudian Willy pun menelpon Rory menggunakan ponsel Donnie, memberitahu bahwa ayahnya sudah mati. Rory pun merubah rencana dan kembali ke klub. Saat Rory sampai, mereka melihat mayat bos besar yang sudah ditembak mati oleh Willy. Kemudian terdengar seperti suara Willy. Kemudian Rory meminta temukan Willy. Mereka pun mencarinya. Baku tembak pun terjadi. Dan Willy menyandra temannya Rory, namun Rory menembak temannya itu. Willy pun kabur melarikan diri. Ia kembali ke motel, ternyata di sana ada wanita anak buah Rory. Ia melaporkan bahwa ia melihat Willy. Sore harinya Rory pun datang ke motel di dalam kamar dan sedang membantu Willy untuk mengeluarkan peluru di punggungnya. Rory pun memanggil Willy dan baru tembak pun terjadi, dan Willy pun kabur menggunakan mobil. Rory pun mengejar mereka. Terjadilah kejar-kejaran Rory dan Willy. Kemudian, Dante pun menelpon Roach. Dante meminta bantuan kepada Roach. Dante pun menuju markas Roach. Saat tiba di sana, anak buah Roach menembaki mobil Rory dan membuat Rory putar balik. Namun tiba-tiba Rory menerobos masuk, perang pun terjadi. Hingga tinggal tersisa Rory dan Willy. Rory pun berhasil nembak Willy, namun saat Rory akan menembak Willy, Willy pun lebih dulu berhasil membunuh Rory dengan obeng. Di akhir film, datang rombongan polisi ke markas Roach. Polisi pun mengepung markas. Dan akhirnya Willy pun mati karena kehabisan darah. Dan film pun selesai besti.